Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja, ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya, kita terima dan alhamdulillah dengan baik, ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat langsung. Saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya, lanjut, ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak, ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin di situ sudah ditunjuk. Peraturan pemerintah nanti yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi, yaitu kasir negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak, tetapi karena kurang pihak, maka belum disepakati. Nah, ini yang penting, yang terakhir, yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun adalah apa? Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat ini selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan. Ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack. Siapa itu Jack? Nah, hari ini hakim memainkan joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya, ini kalau dalam main kartu biasa. Kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, joker, kita main joker. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Yuk, makasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ayo, mari. Boleh. Nah, tadi kalau yang kita dengarkan dari Roy Suryo, ia akan kembali mengajukan pra peradilan yang berkaitan dengan permohonan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah yang kemudian dikatakan tadi bukan ditolak. Ia membantah, Roy Suryo membantah bahwa pengajuan pra peradilannya tidak ditolak namun belum diterima. Dan karena itu Roy Suryo bilang masih terbuka kesempatan untuk kembali mengajukan pra peradilan, namun ia akan mengajukan pra peradilan kembali usai pra peradilan keempat yang ia ajukan sudah selesai. Tadi kalau yang kami garis bawahi poinnya menurut Roy Suryo ini ada kekurangan pihak berdasarkan keterangan atau putusan dari hakim. Oleh karena itu nantinya dalam pra peradilan yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan permohonan ganti rugi ini, Roy Suryo akan kembali mencatat atau mengajukan permohonan pihak lain dan kemungkinan besar pihak ini merupakan Kementerian Keuangan.